Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya atas nama Albertina dengan NIM 2120012. Saya dari Kampus Universitas Kristen Wirabajana Sumba, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Di sini ada UMKM yang saya ambil, yaitu yang pertama tentang kain tenun Sumba. Kain tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain terkenal unik. Proses pembuatan memerlukan waktu relatif lama, yakni 2-4 bulan. Pewarnaan kain menggunakan bahan alami atau asli dari produk lokal seperti akar mengkudu atau kombu, wora, lubah, dan lain-lain, serta wantex atau buatan. Salah satu corak kain tenun yang bermotif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda dianggap sebagai simbol harga diri masyarakat Sumba. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Di sini ada usaha jual beli kain tenun ikat Sumba. Ini adalah produk kain Sumba yang sudah ditenun. Di sini ada sejarah dari kain Sumba, yaitu Marangga Pamonung, Desa Tanah Tuku, Kecamatan Ngahar Uriangu, awalnya belum ada. Namun sejak mendapatkan sosialisasi dari binaan dari pihak Stups Hemat, maka warga desa setempat, terlebih khususnya ibu-ibu, mulai tertarik untuk menjadikan tenun ikat sebagai salah satu hobi. Berawal dari hobi itulah hingga kini di desa Tanah Tuku telah dibangun sebuah rumah kelompok tenun, dan hasil tenun biasanya dijual dan dipakai oleh ibu-ibu serta sebagai busana saat anak-anak menari di desa Tanah Tuku. Di sini ada sumber daya alamnya dia atau alatnya dia, yaitu seperti ember, wangi, tempurung, kuali, kalira, liunang, liu, pol, dan lesung. Sedangkan bahannya dia itu ada benang, wora, akar mengkudu atau kombu, lilin, kemiri, kandarak, dengan haular. Di sini ada proses pengolahan dari kain Sumba, yaitu yang pertama kita beli benang, terus langkah yang kedua, proses yang kedua itu kita kabokul atau gulung benang, yang ketiga itu kita pamening, yang keempat itu mengumpulkan atau jadikan semua benang menjadi satu, yang keempat itu kita karandi, yang kelima itu kita gambar pola motif sesuai yang kita mau, yang kelima kita ikat kain, yang keenam pewarnaan dari kain, habis itu ini melepas ikatan, habis itu merapikan gambar, dan kita mulai menenun. Di sini ada nama produk, yang yaitu ada kain kombu dan kain kawuru. Desain produk: setiap kain atau produk yang dibuat mempunyai gambar motif yang memiliki makna tersendiri, seperti motif kuda, maknanya sebagai keagungan, kepahlawanan, dan juga sebagai harga diri masyarakat Sumba. Motif mamuli melambangkan kehormatan seorang wanita. Di sini ada proses penjualannya, itu dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Di sisi lain juga mereka berjualan di desa Tanah Tuku di rumah tenun Marangga Munung. Di sini selain dari usaha kain Sumba, di sini juga ada usaha jual manggulu. Ini adalah produk manggulu. Masyarakat Sumba Timur memiliki aneka makanan daerah, tak hanya hadir sebagai pemenuhan kebutuhan di kala lapar. Makanan khas juga memiliki makna tersendiri. Salah satu kuliner khas Sumba Timur yang populer adalah manggulu. Manggulu merupakan makanan yang memiliki rasa khas. Tak hanya itu, manggulu juga bebas gula dan juga bahan pengawet. Karena itu, dijamin merupakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi. Manggulu juga menjadi cemilan yang cocok untuk menunda lapar.
Jika diperhatikan, menggulu memang memiliki bentuk yang agak mirip dengan dodol. Hanya saja menggulu dibungkus dengan daun pisang kering sehingga membuatnya bisa tahan lama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Di sini ada sumber daya alam dari menggulu, yaitu sumber daya alam yang digunakan adalah pisang dengan kacang. Pisang dan kacang adalah salah satu sumber daya alam makanan khas Sumba Timur. Sejak dahulu, leluhur Sumba, khususnya Sumba Timur, pisang adalah makanan pokok sebelum adanya padi. Dan sampai sekarang sumber daya alam khususnya Sumba, makanan berupa pisang tidak terlepas dari bahan makanan pokok dan menggulu ini secara turun-temurun kepada anak cucu kita nanti. Di sini ada proses pengolahannya, itu pertama itu kita kupas pisang, kemudian kita jamur pisang, yang ketiga itu kita kukus, yang keempat kita tumbuk pisang, yang kelima setelah itu kacang digoreng lalu dibersihkan, kemudian kita tumbuk kacang, yang kedelapan itu kita campurkan pisang yang sudah ditumbuk dengan kacang yang sudah dibersihkan, terus yang kesembilan itu menggulu siap disajikan sesuai selera. Di sini ada nama produk, yaitu nama produknya dia menggulu. Ada desain produk dari menggulu, yaitu setiap menggulu yang telah dibuat didesain sesuai selera, baik hanya desain kemasan ataupun desain menggulu yang telah dibuat dengan menambahkan motif dan lain sebagainya. Di sini ada proses penjualan dari menggulu, yaitu dilakukan secara online sesuai dengan perubahan teknologi sekarang, yaitu ada elektronik Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Di sisi lain juga berjualan di sekolah, pasar, dan kios-kios kecil di sekitaran rumah. Ini adalah usaha produk. Di sini ini adalah gambar dari produk ini menggulu. Dan sekarang kita masuk pada usaha jual beli kaparak. Sumba atau negeri Merapu ini selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tidak ada duanya di dunia. Selain terkenal dengan tenun ikat warna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Makanan olahan ini berasal dari jagung. Salah satu jenis jagung yang terkenal di Sumba Timur adalah jagung pulut, yang rasanya lebih legit tapi kurang manis. Untuk menghasilkan kaparak yang enak, bahan dasar jagung ditumbuk lalu digoreng tanpa minyak atau disangrai. Bintang Banyu Biru, salah satu pegiat wisata di Sumba, kepada Trubus, menyatakan kaparak bisa dicampur dengan kacang tanah yang juga digoreng tanpa minyak. Kedua bahan yang sudah digoreng tersebut lalu dicampur hingga merata. Beberapa orang menambahkan gula agar rasanya lebih mantap. Kaparak dibuat tanpa pengawet, namun makanan ini mampu bertahan berbulan-bulan. Makanan ini sangat pas dimakan saat ngopi sore atau bahkan ngeteh pada pagi hari. Tidak tergantung pada cuaca, kalau memang moodnya lagi suka bisa mencicipi kaparak kapan saja. Beberapa kuliner Sumba yang perlu dicoba lainnya adalah jagung titi. Jadi Trubus mania sedang di Sumba, sempatkan mencari makanan yang unik ini. Di sini ada sumber daya alam dari kaparak, yaitu sumber daya alam yang digunakan adalah jagung dan kacang. Jagung dan kacang adalah salah satu sumber daya alam makanan khas Sumba Timur. Sejak dahulu, leluhur Sumba, khususnya Sumba Timur, jagung adalah makanan pokok sebelum adanya padi, dan sampai sekarang sumber daya alam Sumba, khususnya makanan berupa jagung, tidak terlepas dari bahan makanan pokok, dan kaparak ini akan secara turun-temurun kepada anak cucu kita nanti. Di sini ada proses pengolahan dari kaparak, yaitu pertama kita goreng jagung dahulu, terus jagung ditumbuk.
Kemudian kacang digoreng, setelah itu kita tumbuk kacang. Yang ketiga itu tuangkan jagung dan kacang yang sudah ditumbuk ke dalam wadah. Yang keempat, kemudian campurkan kacang dan jagung yang sudah ditumbuk ke dalam lesung, lalu tumbuk sampai tercampur rata. Yang kelima itu keparak siap disajikan sesuai selera. Di sini ada nama produk keparak, adapun desain produknya dia itu produk didesain sesuai selera, boleh dikemas dalam plastik bening lalu diberi label. Di sini ada proses penjualannya. Proses penjualan menggunakan media elektronik seperti Facebook dan WA. Selain itu juga dijual di sekitaran rumah. Selain itu, di sini juga ada usaha jual jagung kamburung. Kamburung adalah bahasa lokal masyarakat Sumba bagian timur atau Masu, yang artinya yang dibungkus atau terbungkus. Kamburung merupakan salah satu jenis makanan lokal masyarakat Sumba yang berbahan dasar jagung muda. Kamburung biasanya disajikan sebagai makanan pengganjal di perut baik di pagi maupun di malam hari. Karena bahan dasarnya adalah jagung muda, maka masyarakat Sumba biasanya hanya bisa menikmati kamburung setahun sekali atau setiap musim. Jagung muda di musim hujan, proses pembuatannya pun tergolong cukup mudah, yakni hanya membutuhkan jagung muda atau yang tidak cukup terlalu keras. Kemudian dikupas dan diparut atau ditumbuk isinya sampai halus. Jika benar-benar sudah halus, maka selanjutnya dibungkus menggunakan kulit luar dari jagung muda tersebut dengan porsi yang disesuaikan. Selanjutnya akan dikukus hingga masak dengan durasi waktu 15-20 menit. Setelah masak, selanjutnya akan dinikmati dengan paduan kopi Sumba. Di sini ada sumber daya alam dari jagung, kamburung. Sumber daya alam yang digunakan adalah jagung. Jagung adalah salah satu sumber daya alam makanan khas Sumba Timur. Sejak dahulu leluhur Sumba Timur, jagung adalah makanan pokok sebelum adanya padi. Dan sampai sekarang, sumber daya alam Sumba, khususnya makanan berupa jagung, tidak terlepas dari bahan makanan pokok dan akan secara turun-temurun kepada anak cucu kita nanti. Di sini ada proses pengolahannya itu, pertama jagung dikupas lalu ditumbuk, kemudian dikukus sekitar 15-20 menit. Setelah dikukus, angkat lalu siap dihidangkan. Di sini ada nama produk yaitu jagung kamburung. Desain produk yang dihasilkan yaitu jagung kamburung. Untuk desain sesuai dengan keinginan dari penjual. Di sini tergantung dari kemauannya penjual, yaitu kita akan membuat nama produk atau kita akan mendesain produk sesuai kemauan dari penjual. Di sini ada proses penjualan menggunakan media elektronik seperti WhatsApp dan FB serta menjual di sekitar area rumah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.